Apakah kalian tahu negara mana yang sekitar 60% dari seluruh jumlah wanita di negaranya adalah wanita lajang? Bahkan sebagian dari penduduk wanitanya pernah berunjuk rasa untuk melegalkan poligami di negaranya. Inilah negara Tunisia. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Tunisia atau yang biasa kita sebut sebagai negara Tunisia adalah salah satu negara yang berada di kawasan Maghreb di Afrika Utara. Negara ini berbatasan dengan negara Aljazair di bagian barat dan barat daya, serta dengan negara Libya di bagian tenggara. Sedangkan di bagian utara negara ini berbatasan langsung dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Tunisia merupakan negara yang terletak di bagian paling utara benua Afrika. Negara ini berdiri di atas area seluas 163.610 km persegi. Jika kita bandingkan luas wilayah negara Tunisia dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, maka luas wilayah dari negara ini masih sedikit lebih besar dari luas provinsi terbesar kedua di Indonesia, yaitu Kalimantan Tengah, dengan luas wilayahnya yaitu 153.564 km persegi. Meskipun ukuran wilayahnya relatif kecil, Tunisia memiliki keragaman lingkungan yang besar. Negara ini adalah rumah bagi 5 wilayah zona ekologi yang berbeda. Pada tahun 2020 lalu diperkirakan jumlah populasi penduduk Tunisia mencapai 11.708.370 jiwa. Menurut CIA World Factbook, kelompok etnis yang mendiami negara Tunisia didominasi oleh kelompok etnis Arab Berber dengan persentase mencapai 98%. Konstitusi Tunisia menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi di negara ini. Sekitar 98% penduduk Tunisia adalah pemeluk agama Islam, sementara 2% lainnya merupakan penganut agama Kristen dan Yahudi atau agama lain. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan di Tunisia. Sedangkan bahasa Prancis meski tidak memiliki status resmi, namun bahasa ini memainkan peran yang cukup besar bagi penduduk Tunisia. Di Tunisia, bahasa Prancis banyak digunakan dalam pendidikan, pers, dan juga bisnis. Tunis adalah nama ibu kota dari negara Tunisia. Kota ini juga merupakan kota terbesar di negara Tunisia dan terbesar keempat di wilayah Maghreb setelah kota Casablanca, Algiers, dan Tripoli. Sebagai ibu kota negara, kota Tunis adalah fokus dari kehidupan politik dan administrasi Tunisia dan juga menjadi pusat kegiatan komersial dan budaya di negara tersebut. Tunisia adalah negara demokrasi perwakilan dan republik dengan presiden menjabat sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada bulan Oktober tahun 2014, Tunisia mengadakan pemilihan pertama di bawah konstitusi barunya setelah revolusi Tunisia, atau yang juga dikenal dengan Gerakan Arab Spring. Konstitusi Tunisia sendiri baru diadopsi sejak tanggal 26 Januari tahun 2014. Konstitusi yang baru ini memberikan hak jaminan bagi perempuan dan menyatakan bahwa agama presiden harus Islam. Kais Saied adalah presiden Tunisia saat ini. Beliau menjabat sebagai presiden Tunisia sejak tahun 2019 lalu, setelah memenangkan pemilihan presiden Tunisia pada tahun tersebut. Pada tanggal 25 Juli tahun 2021, di tengah demonstrasi yang sedang berlangsung mengenai disfungsi pemerintah dan korupsi, serta meningkatnya kasus COVID-19 di negara tersebut, Presiden Kais Saied mengambil keputusan untuk membubarkan pemerintahan dengan membekukan parlemen serta memecat Perdana Menteri Hissem Messisi. Dia mengklaim ingin membongkar pemerintahan Tunisia yang syarat akan korupsi. Dalam segi ekonomi, Tunisia adalah negara berorientasi ekspor dalam proses liberalisasi dan privatisasi ekonomi. Pada tahun 2009 oleh Forum Ekonomi Dunia, negara ini mendapat peringkat paling kompetitif di benua Afrika. Negara ini adalah salah satu dari sedikit negara di Afrika yang memiliki peringkat tinggi dalam indeks pembangunan manusia, dengan salah satu pendapatan per kapita tertinggi di benua Afrika. Tunisia memiliki ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, pertambangan, manufaktur, dan produk minyak bumi hingga pariwisata.
Tunisia adalah salah satu mitra dagang Uni Eropa yang paling mapan di wilayah Mediterania dan menempati peringkat ke-30 sebagai mitra dagang terbesar di Uni Eropa. Sejarah Tunisia. Pada awal sejarah yang tercatat, wilayah Tunisia dihuni oleh orang-orang dari suku Berber. Kemudian pada abad ke-12 sebelum Masehi, orang-orang Fenisia yang berasal dari wilayah Levant di Mediterania Timur datang ke wilayah Tunisia dan mendirikan pemukimannya di wilayah tersebut. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, kota Kartago didirikan oleh orang-orang Fenisia. Kartago adalah salah satu pusat perdagangan terpenting di Mediterania kuno dan salah satu kota paling makmur di dunia klasik. Kota ini berkembang dari koloni Fenisia menjadi ibu kota kerajaan Punisia yang mendominasi sebagian besar Mediterania Barat Daya selama milenium pertama sebelum Masehi. Sekitar tahun 146 sebelum Masehi, kota Kartago berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi selama Perang Punisia ketiga dan menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu bagian dari provinsi Romawi. Setelah penaklukannya, orang Romawi mengganti nama Kartago menjadi Afrika. Antara paruh kedua abad ke-7 Masehi dan awal abad ke-8, penaklukan oleh Kekhalifan Umayyah dari tanah Arab terjadi di wilayah tersebut. Selama abad pertengahan, secara bergiliran wilayah Tunisia dipimpin oleh beberapa dinasti Islam, seperti Al-Ghabid, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan dinasti Hafsid. Penaklukan Kekaisaran Ottoman atas wilayah Tunisia yang pertama terjadi pada tahun 1534, dan pada tahun 1574, Ottoman baru berhasil secara sepenuhnya menguasai wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Ottoman, Tunisia dijadikan sebagai wilayah provinsi otonom yang dipimpin oleh kepala suku dari dinasti setempat yang disebut dengan Bey. Pada awal abad ke-18, Tunisia mendapat kemerdekaan virtual dari Kekaisaran Ottoman, di mana secara teori, Tunisia tetap menjadi bawahan dari Ottoman, namun pemerintahannya tidak terlalu bergantung pada pemerintahan Ottoman. Ketika abad ke-19 dimulai, negara itu tetap semi-otonom, meskipun secara resmi masih merupakan provinsi Ottoman. Perdagangan dengan negara-negara Eropa meningkat secara dramatis, dengan kedatangan pedagang barat untuk mendirikan bisnis di negara tersebut. Pada tahun 1861, Tunisia memberlakukan konstitusi pertama di dunia Arab, tetapi langkah menuju republik modern terhambat oleh ekonomi yang buruk dan kerusuhan politik. Pinjaman yang diberikan oleh asing kepada pemerintah menjadi sulit untuk dikelola. Pada tahun 1869, Tunisia menyatakan dirinya bangkrut. Komisi Keuangan Internasional dengan perwakilan dari Prancis, Inggris, dan Italia kemudian mengambil kendali atas ekonomi negara tersebut. Awalnya, Italia adalah negara yang paling menunjukkan keinginan untuk menjadikan Tunisia sebagai wilayah koloni mereka. Namun, upaya Italia tersebut ditentang oleh Inggris dan Prancis. Pada tahun 1881, tentara Prancis menduduki Tunisia dengan dalih bahwa pasukan Tunisia telah melintasi perbatasan ke Aljazair yang merupakan koloni utama Prancis di Afrika Utara. Italia yang juga tertarik dengan Tunisia memprotes tindakan Prancis, tetapi tidak mengambil tindakan lebih lanjut untuk menghindari resiko perang dengan Prancis. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bardo pada tahun 1881, Tunisia kemudian secara resmi menjadi negara protektorat Prancis. Kemerdekaan Tunisia dari Prancis dicapai pada tanggal 20 Maret tahun 1956. Negara ini didirikan sebagai monarki konstitusional. Namun setahun kemudian pada tahun 1957, Tunisia dinyatakan sebagai negara republik. Dengan Habib Bourguiba yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri, diangkat menjadi presiden pertama Tunisia. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Tunisia. Dan untuk lebih jauh lagi mengenal tentang negara Tunisia, berikut adalah 21 fakta tentang negara Tunisia. Nama negara Tunisia diambil berdasarkan dari nama ibu kota negara tersebut, yaitu kota Tunis. Ada penjelasan yang berbeda tentang asal-usul nama Tunis. Beberapa sumber menghubungkannya dengan nama Dewi Fenisia Tanit atau Tanut, karena banyak kota kuno yang dinamai menurut nama-nama dewa pelindung.
Kemungkinan lain adalah bahwa nama Tunis berasal dari akar kata kerja dalam bahasa Berber, dari kata ans yang berarti berbaring atau berkemah. Desain bendera nasional Tunisia yang kita lihat sekarang pertama kali diadopsi sebagai bendera nasional pada tahun 1827. Desain benderanya sendiri terdiri dari bidang berlatar belakang merah dengan lingkaran berwarna putih di tengahnya, yang di dalamnya terdapat simbol bulan sabit dan bintang. Makna atau simbolisme yang terkandung dalam desain bendera nasional Tunisia, seperti yang dijelaskan oleh Kedutaan Besar Tunisia di Prancis, menyebutkan bahwa warna merah pada bendera melambangkan darah para martir yang gugur selama Perang Salib sebelum munculnya Ottoman pada tahun 1574. Warna putih melambangkan perdamaian, dan lingkarannya melambangkan pancaran sinar matahari. Sedangkan simbol bulan sabit dan bintang melambangkan persatuan seluruh umat Islam dan 5 rukun Islam. Dinar Tunisia adalah mata uang resmi yang digunakan oleh negara Tunisia. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan TND. Saat ini nilai tukar dinar Tunisia ke mata uang rupiah adalah sebesar 5.124 rupiah untuk setiap 1 dinar Tunisia. Oleh Freedom House, Tunisia adalah satu-satunya negara di Afrika yang diklasifikasikan sebagai negara bebas. Selain itu, dalam Indeks Demokrasi oleh Economist Intelligence Unit, Tunisia dianggap sebagai satu-satunya negara Arab yang demokratis sepenuhnya. Tunisia adalah salah satu dari sedikit negara di wilayah Maghreb yang menerapkan kebebasan dalam pemerintahannya. Negara ini berusaha untuk memiliki kesetaraan dalam penikmatan hak antara laki-laki dan perempuan. Negara ini bangga mengizinkan perempuan untuk mewarisi tanah dari orang tua mereka. Selain itu, anak-anak dapat mewarisi kewarganegaraan dan nama keluarga dari ibu mereka. Setelah kemerdekaan, Tunisia selama 3 dekade dari tahun 1957 sampai tahun 1987 dipimpin oleh Habib Bourguiba yang memajukan ide-ide sekuler, khususnya emansipasi wanita. Salah satunya adalah kode status pribadi, di mana poin-poinnya memberikan status hukum penuh kepada perempuan-perempuan Tunisia, sebuah status yang jarang ditemui pada negara-negara Arab lain. Presiden Zainal Abidin bin Ali telah memerintah sejak tahun 1987, menggantikan presiden sebelumnya melalui sebuah kudeta. Presiden bin Ali dikenal dengan pemerintahannya yang otoriter. Dia menekan kebebasan di Tunisia dan menindak tegas oposisi terhadap pemerintahannya. Rezim bin Ali berakhir setelah demonstrasi nasional yang dipicu oleh pengangguran yang tinggi, inflasi pangan, korupsi, kurangnya kebebasan berpolitik dan berbicara. Bin Ali juga diduga memperkaya dirinya dan keluarganya, terutama istrinya Laila bin Ali. Pada tahun 2010, seorang pedagang kaki lima Tunisia Mohamed Bouazizi bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri. Tindakannya tersebut kemudian memicu demonstrasi anti pemerintah yang mengarah ke gerakan revolusi Melati atau revolusi Tunisia yang memaksa Presiden bin Ali kabur ke pengasingan setelah 23 tahun berkuasa. Peristiwa yang terjadi di Tunisia tersebut kemudian memicu gelombang protes di seluruh dunia Arab yang kemudian dikenal dengan istilah Arab Spring yang juga berhasil menggulingkan pemerintahan Mesir, Libya, dan Yaman. Tunisia adalah bagian dari gurun terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara, dengan luas total sekitar 8.600.000 km persegi, mencakup sebagian besar Afrika Utara termasuk Tunisia Selatan. Tunisia adalah rumah bagi titik paling utara di benua Afrika. Cape Angela atau Tanjung Angela adalah sebuah tanjung berbatu dan telah dianggap sebagai titik paling utara di benua Afrika sejak tahun 2014. Cape Angela terletak sekitar 15 km dari kota Bizerte, kota paling utara di Afrika. Tunisia adalah rumah bagi kota kuno Kartago yang didirikan pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi di Teluk Tunis. Situs arkeologi Kartago yang terdaftar di UNESCO pernah menjadi pusat kerajaan perdagangan besar yang mencakup sebagian besar Mediterania. Koloseum terbesar di Afrika Utara berada di Tunisia. Amphitheater El Jem yang terdaftar di UNESCO dibangun oleh bangsa Romawi sekitar tahun 238 Masehi dan dapat menampung hingga 35.000 penonton.
Peninggalan kuno situs Romawi diduga dianggap sebagai contoh yang paling terpelihara dengan baik dari kota Afriko-Romawi di Afrika Utara dan juga disebut sebagai situs Romawi yang paling megah di Afrika. Ibu kota Tunisia, kota Tunis, pernah dianggap sebagai salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia Islam. Saat ini pusat kota Medina of Tunis adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO dan rumah bagi sekitar 700 monumen termasuk istana, masjid, mausoleum, madrasah, dan air mancur. Kota tersuci di Tunisia adalah kota Kairouan yang terdaftar di UNESCO dan sering disebut juga sebagai kota suci keempat bagi umat Islam setelah kota Mekah, Madinah, dan Al-Quds. Kota ini didirikan pada tahun 670 Masehi oleh Uqbah ibnu Nafi. Kota ini adalah rumah bagi Masjid Suci Uqbah yang juga merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Matmata adalah kota kecil yang dihuni oleh penduduk asli dari suku Berber. Hanya di Matmata orang masih lebih memilih untuk tinggal di rumah bawah tanah daripada rumah modern. Rumah-rumah bawah tanah dibangun untuk menghindari panas dan teriknya matahari gurun Sahara. Pada tahun 2017, seorang DJ Inggris dijatuhi hukuman 1 tahun di penjara di Tunisia karena meremix azan. DJ Dekji didakwa dengan ketidaksenonohan publik dan menyinggung moralitas publik. Pada tahun 2020, Tunisia mengerahkan robot polisi atau Robocop untuk berpatroli di jalan-jalan ibu kota dan menegakkan aturan lockdown saat pandemi virus corona. Tunisia adalah salah satu negara dengan jumlah wanita lajang tertinggi di dunia Arab. Menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh Kantor Nasional untuk Keluarga dan Kependudukan pada bulan Desember tahun 2017, Tunisia adalah salah satu negara dengan tingkat keengganan tertinggi untuk menikah, dengan angka mencapai 60%. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rasio negara-negara Arab lainnya. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa jumlah wanita lajang telah meningkat menjadi lebih dari 2,25 juta dari total 4,9 juta wanita di negara Tunisia. Akibat dari masalah tersebut, sekelompok wanita Tunisia telah menggunakan situs media sosial untuk menyerukan protes menuntut untuk disahkannya praktek poligami. Poligami adalah masalah tabu di Tunisia dan kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 18 dari Kode Status Pribadi. Namun demikian, kelompok tersebut bertujuan untuk mengubah undang-undang tersebut dengan melakukan demonstrasi di luar gedung-gedung pemerintah. Itulah video tentang negara Tunisia, sebuah negara di ujung utara benua Afrika dengan kekayaan sejarah masa lalunya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.